Wah, jiro lupat tuh 200.000, Pak. Oke, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi itikaf ini. Dan nek kula amati ten Indonesia niku benten-benten kegiatannya nggih. Enten sing qiyamul lail nganti wesel nika, enten sing maca Quran dhewe-dhewe, enten sing yo ora enek kegiatan napa-napa pokoke ning masjid gitu kan. Nggih, pada prinsipnya tadi seperti yang saya bilang, angger isinya adalah mengingat Allah, apakah itu salat, majelis ilmu, baca Quran, majelis taklim, atau bahkan ngapunten dengan sangu HP ngrungokke murotal kalih klekaran niku nggih insyaallah tetap lebih baik. Nggih. Atau misal di masjid yang jenengan itikaf niku mboten enten kegiatan napa-napa yang sifatnya formal, jenengan bawa HP lajeng mirengke pengaosan keng HP niku nggih angsal. Nek mboten nek sanes niku mboten angsal nggih, misal jenengan ten masjid itikaf tapi nontone dangdutan koplonan niku mboten angsal nggih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini sampai 1 jam ke depan itu adalah istiqomah. Dan istiqomah ketika bulan Ramadan niku sebenarnya yang terbaik itu adalah kembali kepada Al-Qur'an. Dan tema niki sakjane ajeng kula sampaiké ten 3 pilar ning bareng ten dalan niku kula mikir iki khotbah Jumat sewulan pisan garek wulan iki Jumat niki bar niku entene wulan ngajeng pun buatan Ramadan. Akhirnya ning tengah dalan kula ganti tema. Ngapunten ya Om. Ini kalau sampai kita mriki, jadi Ramadan itu bulan yang baik untuk memulai istiqomah di atas Al-Quran. Kenapa? Nah niku, karena Allah menyebutkan pada ayat yang ke-185, 183 perintah puasa. Pokoknya ini kali santai toh, jadi menginane ajeng tanglet, mang tanglet ngacung gitu kan. Enten pertanyaan jawab ya dia wis cepak jiro lupat 200.000 gitu. Nah, maka Allah menyebutkan pada ayat 183 perintah puasa, kutiba alaikumusiyam. 184 Allah sebutkan tentang orang-orang yang tidak berpuasa dan dibolehkan karena mendapatkan rukhsah, yaitu orang sakit dan orang yang bersafar. Nah 185 Allah menyebutkan Ramadan itu bulannya Quran, turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, turunnya Quran di bulan Ramadan niku nggih turun dari langit ke-7 ke Baitul Izzah. Baitul Izzah niku satu tempat di langit dunia. Dan ten niku Quran niku pandape utuh. Sebelah ngendi Mas mboten ngertos. Jadi disebutkan dalam hadis nggih namung ten Baitul Izzah. Soal sebelah ngendi sangka donya iki dhuwure pirang meter kula mboten ngertos. Nah, dari situ kepada Nabi SAW niku turunnya bertahap, pelan-pelan gitu kan, sesuai dengan konteks kasus kejadian yang terjadi agar lebih meneguhkan keimanan. Nah ngoten, jadi boten langsung makbluk ngoten. Nah oleh karena itu Allah menyebutnya sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Fungsinya ada 3, hudan wa bayyinatin minal huda, petunjuk dan penjelasan dari petunjuk. Penjelasan dari petunjuk niku berarti ayat yang dijelaskan dengan ayat, itu yang disebut tafsir ayat bil ayat, ayah bil ayah gitu. Tafsir ayat dengan ayat. Nah bisa juga ayatnya itu sudah memiliki makna, memiliki arti yang difahami dengan mudah, seperti akimi sholat, dirikan sholat terus cetha niku kan sholat. Nah nanti ayat-ayat yang tidak jelas itu namanya ayat mutasyabihat. Nah itu perlu diperjelas dengan ayat yang lain. Itulah yang disebut bayyinatin minal huda, penjelasan atas petunjuk. Nah fungsi yang ketiga wal furqan, dan pembeda dari yang baik dan yang benar, yang buruk dan yang baik, yang salah dan yang benar, yang buruk dan yang baik, yang hak dan yang batil, yang mahram dan bukan, halal haram. Nah niku ten mriku, sehingga orang-orang yang
mengimani Quran dengan baik dan benar, nanti di akhir pembahasan ini adalah mentadaburinya, maka dia akan mendapatkan al-huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini nanti yang coba kita bahas pelan-pelan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah menegaskan turunnya di bulan Ramadan Lailatul Qadar pada Quran surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Allah mengatakan, menegaskan, kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pada Ad-Dukhan ayat 3 Allah tegaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di malam yang penuh berkah. Jadi Lailatul Qadar niku makna lainnya atau nama lainnya Lailatun Mubarakatun, malam yang penuh keberkahan. Karena malam penuh keberkahan, maka ketika jenengan mendapatkan malam itu, maka insya Allah gesang jenengan setelahnya itu akan baik dan tambah baik. Makanya eman-eman kalau mboten angsal. Nah, makanya kalau malam niku 10 malam terakhir kalau bisa niku jenengan optimalkan tan masjid pus. Pokoknya nganti mengke jam pinten nonton jam kalih sampai jam 3 mundur. Syukur-syukur ten mriki pun cepak. Terus ngentos sahure dicepakke bareng. Ya Om. Sahure enek. Oh, enek. Berarti rasa masak ganton mangkat ini. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Quran itu sangat penting keberadaannya, maka Nabi SAW tadi sudah saya singgung waktu kajian tadi, itu ketika bulan Ramadan niku meminta kepada sahabatnya ketika bareng sholat, Nabi itu kemudian mengimami dengan membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran. Jadi surat yang panjang-panjang. Pirang juz niku. Al-Baqarah niku pun lurus tengah. Lurus tengah ya. Terus Al-Imran niku tekan pinten niku? 5 no pinten niku. Kemudian An-Nisa nyetoke nggih 6 sampai 7 juz. Niku nembe sak rakaate. Mungkin tambahi boleh sampai kemudian diikuti oleh Khalifah Umar bin Khattab yang tadi saya jelaskan ketika minta Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami itu 8 rakaat, itu satu rakaatnya itu 200 ayat, berarti nggih setengah Quran ini. Dan itu terjadi setiap malam, berarti nek sebulan berarti saged khatam ping 15. Nggih ngoten niku kesele saking kesele sampai dikisahkan do ngangge tongkat niku wau. Dadi nek pun mulai miring-miring gocekan tongkat iku wau. Nah bejo sing sebelahe tembok napa sebelahe cagak ngoten saged senderan mriku. Dan itu dilakoni sampai seperti itu, luar biasa. Nah, kenapa pada waktu itu orang menikmati seperti itu? Karena Quran dibacakan yang mendengarkan niku faham. Morgane napa? Basane kan basa Arab ngomongnya. Lah jenengan lak mboten, pramila nek di imami lagi setengah jam sak jam niku suwene. Sampai kula niku ten daerah Solo niku enten kula wacake kunut, kula ling donga berusaha karo nangis-nangis. Dek yo amale amin 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 terakhirnya amin wis kesuwen ngomongnya. Nah, salate yo batal to nek ngoten niku to. Padahal kula iki nek donga ya berusaha untuk menghayati ngerti artine karepe apa sing didongake piye. Ya terakhirnya ya gandeng niku mungkin dongake mboke, dongake pake, dongake napa istilahnya orang-orang tua kita yang sudah wafat ya, terus nangis ngono kan brebes kulone ngono lho. Sing mburi ya ngono kae. Ra mudeng soalé niku napa nggih. Pramila niki mboten klentu ketika diisi dengan majelis ilmu ngeten niki mboten klentu karena nek isine namung diwacake Quran tok kalih mungkin salat tok nggih mungkin jenengan juga enggak bisa menghadirkan hati yang maksimal karena ya radong ngertine ya mung kesel karo ngantuk kan ngoten. Nah nek ngeten iki jenengan bisa oh iki maksude iki terus ada interaksi gitu. Ya enggak apa-apa itu sebuah pilihan nggih. Yang penting semua agenda yang jenengan jalankan itu mengingatkan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dan menjadikan kita sebagai hamba yang makin baik, makin tunduk setiap hari sampai akhirnya Allah wafatkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga interaksi manusia dengan Quran niku urutannya yang saya coba susun niku ada 4. Yang pertama membaca. Nah, sehingga jenengan yang hari ini belum bisa membaca, mang belajar membaca. Wah aku ra iso maca, aku pengen kaya nabi wae dikon Iqra ning ra diwaca ning diapalke. Nggih monggo. Nek jenengan memang saged. Makanya urutan yang ketiga niku menghafal. Ning sadurunge menghafal niku yang kedua mentahsin. Diperbaiki bacaannya. Jadi ketika jenengan pun saged baca, maka umpami nggih ten kampung mriki atau ten kampung sebelah enten
santri majelis atau santri pondok Al-Qur'an, pondok tahfidz Qur'an yang sudah lulus, niku diminta ke sini. Kan ngajari tahsin. Mungkin nek ngajari macane nggih guru TPA saged. Dan jenengan pami nggih ngapunten dah sepuh enggak bisa baca Quran, ampun isin wegah sinau niku nggih elek niku. Lah sing bener pripun nggih tetep sinau sampai akhirnya bisa, harus dipaksa. Malu sama cucunya, malu sama putronya kalau nggak bisa baca Quran. Nah akhirnya tenan dengan niku malu latihan maca ten masjid. Ya niku guru TPA-ne diundang ten dalem to. Mas, engko nang omahku ya Mas. Angger minggu dino iki jam semene. Kumpulnya tak sangoni ya. Ngonten napa? Jenengan belajar Iqra. Nah, mengke yang santri tahfidz itu diminta untuk ngajar ten mriki, nah jenengan ngerti-ngerti jedul. Wih, kok melu iki tahsin ora latihan maca. Mana kowe iso maca? Lah kapan sing sinau? Rahasia. Ngoten nggih. Artinya jenengan harus mencari sebab, mencari cara agar jenengan bisa baca Quran dan mentahsin. Nah, sehingga orang yang bisa membaca Quran, ya itulah namanya tilawah. Orang yang bacaannya bagus sudah ditahsin, itu namanya tartil. Nah, Allah meminta kita nek maca niku tartil, waratilil Qur'ana tartila. Maca Quran kanthi tartil. Jadi macanane kudu baik dan benar sebenarnya. Tapi tahap sebelumnya nggih latihan maca riyin. Nah, baru tahap yang ketiga niku ditahfidz, dihafalkan. Berarti aku kudu hafal Quran Mas, nek saged. Nek mboten saged paling mboten ayat-ayat sing penting, surat-surat penting napa? Al-Fatihah. Terus kul sing 3 niku kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, inna atoina. Napa mle sing cendhek-cendhek niku lho, Pak. Nah, tujuannya napa? Buat jenengan nek salat piyambakan niku lho. Salat piyambakan napa? Salat sunah atau salat malam jenengan niku enten sing diwaos. Napa mle Al-Fatihah? Al-Fatihah niku rukun. Salat tanpa Al-Fatihah salate mboten kanggo. Pramila mangafalke Al-Fatihah niku ngoten. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, ini yang super penting, yang sangat penting itu adalah ditadaburi, dipelajari isinya. Ben apa yang depan tadi, hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar Quran itu jenengan dapatkan sebagai petunjuk, penjelasan dari petunjuk dan al-furqan. Karena nek namung jenengan waca waos, jenengan tartilkan dan jenengan tahfidkan tanpa jenengan tadaburi, jenengan gak akan mendapati itu sebagai hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena ini perlu pemahaman. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menanyakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Ngopo to kowe kabeh ora gelem tadabbur Quran, ora gelem maca isine, maknane apa? Apa ning atimu itu ada kunci yang mencegah untuk kamu mempelajari isinya? Apa ada penyakit hati yang menghalangi ke sana? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai tadabburnya, nggih kita mundur ke belakang. Nabi SAW niku ketika Ramadan datang, itu Nabi melakukan 2 hal. Yang pertama murojaah. Karena Nabi niku nggak bisa baca tulis, maka Nabi menghafal. Nah, karena sudah hafal, maka hafalannya itu dimurojaah, diulang-ulang. Pramila masjid-masjid yang mengadakan tarawih semalam sejuz atau bahkan lebih, niku tempat favorit buat para hufat Quran, para hafid Quran untuk hadir murojaah gitu, murojaah gratis. Mereka berlomba di belakangnya ngoreksi imamnya nek salah. Nek bener nggih mboten napa, saya memang diharapkan niku nek imami bener gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi pun melakukan itu. Diriwayatkan bahwasanya karena Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwada yakunu fi Ramadan. Nabi niku dina-dina wong paling lomo. Jaudun niku lomo, ajwadun niku paling lomo. Nah, pramila wau kula wacake Allahumma innaka afuwun karimun jawadun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya jawad. Ya Allah, engkau niku Rabb yang sangat mencintai, pemberi maaf, pemberi ampun, dan engkau maha mulia dan maha dermawan. Maka ampunilah, maafkanlah dosa kami, wahai engkau Rabb yang maha pemaaf, pengampun, yang maha mulia dan maha dermawan. Nah, Nabi niku hari-hari biasa niku sing paling lomo, paling dermawan. Dan yakunu fi Ramadan,
haina yalqahu Jibril, dan menjadi tambah lomo, tambah dermawan ketika Ramadan napa melih pas Jibril niku teko. Nek dipuruki Jibril niku tambah lomo meneh. Nah, lomonya kenapa, atau Jibril kenapa mendatangi Nabi? Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min sahri Ramadan. Dan Jibril niku mendatangi Nabi niku tiap malam bulan Ramadan. Berarti ping pinten niku, Pak? Ping 30, Pak. Ini. Fayudarisuhul Quran, dan dia mengajarkan Quran. Jadi nggak cuman murojaah, tapi mengajarkan isinya, kandungannya apa. Sehingga orang yang paling tahu tentang isi Quran nggih Nabi Muhammad, baru setelahnya para sahabat. Sehingga dalam tafsir, ilmu tafsir, Quran niku tafsirnya terbaik niku nek ditafsirkan dengan ayat A ditafsirkan dengan ayat B, nah niku terbaik. Nah bawahnya Quran ditafsirkan dengan hadis. Ini yang menjadi pondasinya. Kalau Jibril niku datang ngajari Nabi Muhammad tentang tafsir Quran. Nah tafsir Quran inilah yang kemudian menjadi pegangan kita. Kalau ditafsirkan dengan hadis masih lebih baik. Nah karena Nabi ini orang yang paling tahu isi Quran, maka Nabi mengajarkan kepada generasi terbaik umat ini, menika para sahabat. Pramila tafsir terbaik setelah ditafsirkan ayat itu dengan hadis itu ketika ditafsirkan dengan perkataan atau pendapat para sahabat. Ngoten. Nah nek sisone kesono, nah itu menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Nanti ada muncul tafsir niku tafsir birroi, tafsir nganggo ngimpi. Ya ngimpi deh sapa sik kan gitu. Apa ya sembarang wong ngimpi iso dadekke pegangan tafsir. Nah niku yang jenengan harus hati-hati. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi itu tiap malam niku murojaah dan mempelajari Al-Qur'an. Dan kemudian terkait dengan puasa, Quran dan puasa ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Beliau pernah berkata, asyamu wal Quran, poso karo Quran, berarti sepaket. Artinya nek wong poso kudune nggih remen bika Quran atau remen pengaosan mempelajari Al-Qur'an. Nah, apa kata Nabi? Yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Mengko bakal ngekei syafaat dinggo para hamba pas hari kiamat. Dados syafaat niku, Pak, niku ada 5. Syafaat yang pertama itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, buat yang dereng kumanan, kan nggak semua orang kumanan. Nah itu akan diberikan oleh orang yang kedua, yaitu para siddiqin. Ini dalam satu riwayat panjang ya. Nah dalam satu riwayat itu disebutkan yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang selalu membenarkan apa yang ada di dalam agama, gak pernah komplain, gak pernah protes, gak pernah kokean kosak-kosek, pokoknya langsung mangkat. Ini yang paling besar nih Abu Bakar As-Siddiq. Nah kemudian syafaat yang ketiga, syafaat para nabi selain Nabi Muhammad. Jadi sudah ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Idris dan seterusnya. Nah kemudian yang keempat, syafaat para syuhada. Nah kemudian yang kelima, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah niku memberi syafaat pun terakhir, sehingga jeda dari syafaat nabi ke siddiqin, ke para nabi, kemudian ke syuhada dan solihin, itu berapa banyak saya nggak tahu, mungkin sehari 2 hari, tapi sehari ten mriko niku 1000 tahun ten mriki. Nek sehari kan 1, 2, 3, 4, 5, berarti 500 5.000 tahun, Pak. Nah sing terakhir niki orang-orang yang kemudian terlalu banyak dosa, nggak pernah istighfar, nggak pernah minta ampun, tapi karena masih punya iman, Allah ngampunkan. Mungkin rokok niku terakhir niku di basa Jawa niku dikosek kalih Gusti Allah. Orang-orang yang hatinya niku tesih enten iman ditokke kabeh. Tapi nggih niku lho urutane wis keri dhewe. Cara niku sedina. Lah sedina ping 5 niku kan 5 dina. Angger sedina ten mriko 1000 tahun ten mriki 5.000 tahun gitu loh. Kan ya suwe banget diobong ning neraka 5.000 tahun. Pramila nggih, dengan adanya Ramadan kita diminta untuk kemudian banyak beristighfar, minta ampun, bahkan doa terbaik Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tujuannya napa? Ben mboten usah ngenteni syafaat sing terakhir niki lho. Niki wis syafaat wong sing mungkin ya lali napa-napa, seneng tok eneke. Ning donya iki eneke mung seneng tok, wabeh dicoba kon tobat ya kosak-kosik, akhirnya mungkin nggih mati dalam kondisi suul khotimah. Tapi karena Allah itu Ar-Rahim masih mungkin diselamatkan. Nah, di sini Quran dan puasa itu akan juga memberi syafaat. Nah, wallahu alam dia akan ada di sebelah mana,
Tapi saya secara pribadi punya keyakinan karena ini nanti Quran dan puasa jenengan itu akan dibentukkan sebagai bentuk makhluk, maka kemungkinan itu syafaat sebelum Allah. Jadi para Nabi Muhammad, Siddiqin, para nabi, suhada, solihin. Nah, solihin ini dibentukkan sebagai makhluk, dikategorikan makhluk yang solih, ini yang akan memberikan syafaat jenengan. Antrine dawa gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah tentu kita melihat semua peluang. Ketika di sini banyak sholawat mungkin dapat di sini. Kemudian ketika di sini memungkinkan punya saudara yang mati syahid, ya alhamdulillah ten mriki, sidikin ten mriki. Nah, maka bisa jadi jenengan malah sidikinnya, bisa jadi jenengan malah mujahidnya dan seterusnya. Maka itu pilihan-pilihan yang jenengan harus tentukan dan usahakan. Jangan pokoknya terakhir ya ora apa-apa, engko tetep diselametke lah nggih, tapi kan nek dadak ngenteni 5.000 tahun diobong ning neraka kan niku bukan perkara mudah ngoten to. Nah, kembali ke sini, poso kalih Quran niku digabungkan dalam satu kalimat sehingga menunjukkan bulan puasa itu bulan yang berisi Quran. Quran harusnya lebih banyak dibaca, dilazimi pas di bulan puasa atau dipelajari di bulan puasa. Nah, nanti si puasa itu ketika sudah dibentukkan menjadi bentuk makhluk, dia pun akan berkata yaqulus siam puasa itu akan berkata ay robbi manatuhu ta'am wa syahwat bin nahar fasafi'ni fi. Ya Allah, aku sudah cegah orang ini untuk tidak makan dan minum dan tidak memenuhi syahwatnya pada siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat buat dia. Quran pun juga demikian, ketika jenengan baca Quran pun akan mengatakan kepada Allah, yaqulul Quran mana'tuhun naum bilail fasafi'ni fihi qala fayusafa'ani. Ya Allah, saya sudah mencegah dia dari tidur. Ini menjadi dalil bahwasanya Quran niku diwacane pas malam. Nah, pas malam niku nggih mungkin pas qiyamul lail, atau mungkin nggih jenengan malam-malam lenggah maos Quran, atau mungkin bisa jadi kembali kepada fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan ketika ditanya bolehkah kita mau tidur sebagai pengantar tidur kita ngrungokke Quran, beliau menjawab boleh. Bisa jadi dengan jenengan mirengke Quran. Jadi kalau leyeh-leyeh jeng merem niku daripada ketap-ketop ngayal napa-napa ora cetha, nah jenengan mirengke niku akhirnya makles. Nah, niku mungkin bisa jadi menjadi memberi syafaat buat panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 tingkatan tadi, membaca, mentahsin, mentahfid, dan yang terakhir adalah tadabbur, maka kita bahas yang tadabburnya. Nah, Quran itu kalau ditadaburi akan menjadikan keberkahan. Makanya malam turunnya Quran itu malam Lailatul Qadar. Pada Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 tadi disebut sebagai Lailatun Mubarakun, malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena yang turun kitab suci yang penuh keberkahan. Nah, Allah menyebutkan pada Quran Shad ayat 26, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab kuwi, Quran kuwi diturunkan untuk kalian sebagai bentuk keberkahan. Nah, ning barokahnya Quran itu akan didapatkan ketika apa? Liyatadabbaru ayati. Kalau kalian mau mentadaburi isinya, makanya jenengan akan dapati kaum muslimin ngapunten nggih, ada satu tempat niku seneng banget maca Quran. Pengajiannya pokoknya nggo Quran nalur ngidul ngentan ngulon, pokoknya macam-macam niku. Tapi nek masalah sithik celurite metu wae. Wis ora gagas iku koncone yo nganggo kethu, nganggo sarung, nganggo koko, pokoknya carok kan. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena Qur'annya tidak ditadaburi. Namun diperlombakan, diwaca api-apian gitu kan, tapi enggak ditadaburi isinya. Sehingga tidak barokah. Maka pentingnya untuk mendapatkan keberkahan itu dengan cara ditadaburi, dipelajari isinya. Dan sehingga ketika kita mentadaburinya, maka liyatazakkaru ulul albab, akan menjadi pepeling, akan menjadi pelajaran yang penting buat orang-orang yang berakal. Akhirnya kita akan mikir, oh ternyata di Quran dikatakan ini, dijelaskan begitu. Disitulah yang jenengan akan mendapatkan keberkahan berupa hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ayat-ayat tadi niku nek dirangkum dihubung-hubungke nggih niku critane. Quran datang di malam penuh berkah, menjadi keberkahan ketika jenengan tadaburi, bentuk keberkahannya menjadi petunjuk, penjelasan dari petunjuk, dan kemudian Al-Furqan. Nah, orang-orang yang menjalankan Quran sesuai dengan isinya inilah yang disebut sebagai orang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Allah kemudian mempertanyakan kepada kita tentang keengganan kita mempelajari isi Quran, umpama kita termasuk di situ, naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai. Allah bertanya tentang Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Ngopo to kowe kabeh kok do wegah mentadaburi Quran? Apa atimu kuwi gak iso dibuka, enek kunci sing gembok sehingga gak iso terbuka untuk menerima materi dari Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus nek kita mau mentadabur Quran, teknisnya gimana? Teknisnya yang pertama majelis ilmu tentunya. Nah, majelis ilmunya isinya apa? Nabi mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu matamasaktum bihima abadan kitabullah wa sunnati. Tak tinggalno dua perkara. Dua perkara iki nek mbok cekel kamu akan selamat selamanya, ndak akan tersesat. Nggih menika Quran kali hadis. Sehingga majelisnya nggih majelis Quran bener, ning nggih diwacake hadis. Jadi boten terus nek maca mentadaburi Quran terus hadisnya dibuang ngoten boten. Nanti Nabi menjelaskan ada orang-orang yang seperti itu. Niki maksud saya bukan yang itu. Tapi majelis yang benar-benar dibuka, di situ dibacakan ayat, dijelaskan dengan ayat, dijelaskan dengan hadis. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis itu pun nggih, gak cuman hadis yang datang dari Nabi SAW, tapi juga sunnah yang datang dari Khulafaur Rasyidin. Tadi saya jelaskan kenapa kita sholat tarawih berjamaah 30 hari dalam satu bulan Ramadan, karena kita mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Sehingga kalau Quran itu diterjemahkan, dijelaskan dengan ayat niku oke, diterjemahkan dengan hadis niku oke, dijelaskan dengan bahasa atau pendapat para khulafaur rasyidin, itu juga masih selamat, masih aman. Tapi nek wis ceritane cerita kandhane kae karo kuwi, nah niku hati-hati. Makanya nanti di Indonesia ada ahli Quran, mufasir Quran, gelarnya profesor, tapi begitu menerjemahkan, menafsirkan ayat tentang kudungan, dia mengatakan kudungan ki ora kudu nutupi sirah, sing penting nutupi hati. Makanya anaknya nganti gede tua mboten kudungan, mergo memegang pendapat bapaknya. Nah niku orang keblinger ngoten niku nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi sudah saya sebutkan di depan, Nabi mengabarkan munculnya orang-orang yang ngajine Quran tok, hadisnya di gua nggak gelem. Nabi mengatakan la yusiku birrajuli muttaqian, meh wae engko teko wong-wong sing lingguh semende ning gone kursinya, duduk di sofanya, di kursinya, di tempat duduknya, ala arikatihi yuhaddisu bihadisi, dan dia disebutkan hadisku iki lho kala Rasul ngene. Tapi dia pun berkata fayaqulu, dia berkata bainana wa bainakum kitabullah. Wis gak hadis-hadisan, gak dalil-dalilan, penting Quran wae. Enek ning kono tak halalno, gak enek ning kono tak haramno. Maka kemudian dia mengatakan mawajadna fihi min halal istahlalnahu. Nah enek ning Quran halal kita halalkan. Wa mawajadna fihi min haram haramnahu. Nah kita temukan di situ haram kita haramkan. Kata Nabi, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Ketahuilah kalian bahwasanya apa yang diharamkan Rasul yaitu Muhammad SAW, maka itu pun Allah juga mengharamkan. Nah ini dilalah ten Indonesia pun enten piye model ngoten niku. Jadi ketika kemudian ditekoki apa hukumnya makan anjing gitu, golekno ning Quran enek ra? Nek enek haram kita haramkan, nek enggak enek enggak usah wani-wani mengharamkan. Nah padahal Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek tenan kamu menyatakan cinta pada Allah, ikutlah Rasul. Jadi cinta pada Allah mutlak harus bersama dengan Rasul. Ayat yang lain pada Quran surat Al-Hasr ayat 7, wa ma'atakum rasulu fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul itu perintahkan, lakukan. Apa yang Rasul itu larang, tinggalkan. Sehingga dalam hidup ketika jenengan nggak ngerti hukum, jangan tiba-tiba jenengan cari di Quran nek nggak enek terus jenengan berarti entuk mboten. Lah nek kudu ngono sakniki kula tekoki mang jawab, ayo. Hukume mangan sego pecel entuk ora, Pak? Pak. Pecel lho pecel. Nek nganggo rumus mau lho, nek enek ning Quran, halal kita halalkan, nek nggak enek kita haramkan. Nah, niku pecel niku kudune halal napa haram? Haram, ora enek ning Quran. Ayo to, nek gelem jujur lho, niku lagi sego pecel, urung meneh oseng-oseng botok, napa le, bakwan, ora enek gitu lho. Makanya Quran niku bukan kitab flora fauna, bukan kitab menu masakan, bukan kitab
item-item barang di toko, bukan. Quran itu wahyu dari Allah yang berisi firman-firman yang disampaikan secara mujmal global, yang mana nanti kemudian dirinci dengan hadis. Makanya saya di salah satu kajian ibu-ibu kaji tafsir Ibnu Katsir niku enten ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, Mbak Yu saya niku pokoknya ke hadis-hadisan yang Quran wae gitu kan. Ngoten niku pripun nggih cara nasihati? Nek nasihati niku kedae dijak mriki pengaosan. Apa ya gelem. Nah, kan pengajianane ten gentan mriku pundi? Gentan niku lah, gentan Tosuro niku lho. Nah niku kan cedak luwes gentan, enten perumahan mriku to. Kula sanjang. Nggih nek pengen nyangking Mbak Yune carane mboten ngomong ayo pengajian mboten, engko ora gelem. Ayo nang gentan, ning luwes ku tak jajake. Ning sadurunge pengajian menggok sik mriki ya, mengke baru pengajian kok lak gelem. Tapi ngeten poine, saya bilang sama ibu itu yang bertanya. Poine ngeten. Mang sanjang kalih Mbak Yu jenengan niku. Nggih, Mbak Yu nek jenengan ra gelem nganggo hadis, ra gelem jikok hadis, berarti ngene wae. Engko nek kowe mati ya to, nyemplung ke kuburan dhewe, terus tuku mori dhewe nggonen dhewe, nek perlu salat dhewe, engko ureken dhewe kuburanmu. Nah, engko nek nesu tekono ning Quran sebelah ngendi sing ngongkon ngubur, ngafani, ngedusi karo nguruki. Mboten enten Pak gitu. Makanya orang-orang yang tidak menerima hadis niku enggak konsisten. Dhek wegah nganggo hadis padune gen uripe penak, orang nganggo aturan bebas. Tapi begitu terkait dengan kehidupan dia ketika dikuburkan, pengen dimulyakake kaya wong Islam umume, niku ya jenenge gak adil, gak fair. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menolak hadis itu sebenarnya orang-orang yang aneh gitu. Dan ternyata Nabi sudah mengabarkan akan muncul orang-orang yang seperti itu, leyeh-leyeh, teko enek nyampe ke hadis terus ngomong gak dalil-dalilan. Ini golek wae ning YouTube niku. Gak dalil-dalilan kok lak metu rupane menungsone niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mentadaburi Quran niku yang terbaik di mana? Tadi sudah saya singgung di sini, yaitu di masjid. Berkumpul bersama dengan kaum muslimin di masjid, yatluna kitaballah, maca Quran, wa yatadarrasunahu bainahum, mempelajari isinya, kemudian illa nazalat alaihimus sakinah, dikei ketenangan kalih Gusti Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikasih hidayah rahmat, hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian wa hafathumul malaikah, dijagi malaikat juga jenengan sing ngengken Gusti Allah. Ora terus berarti aku tak ndongone ning malaikat, mboten. Niku sing ngengken Gusti Allah. Sampai wau niku kula ngobrol kalih rencang. Rencang niku cerita, bapak niku nggawa motor ten sawah. Tekan sawah, Pak enten ngin sawah niku. Nah, begitu balik ajeng jikok motor niku posisinya pun nyala Pak, pun napa niku indikator urip niku lho ijo niku pun murup. Dadi pun enten piyai sing nglebokke kuncite wis diubengke. Ning kok ora sida digawa. Ha niku lho. Padahal kan nek wis urip kan tinggal nguripke jes mlaku gawa gitu. Tapi nggih niku wallahu alam, kalau sudah yang menjaga Allah, maka apapun yang kita lakukan ketika kita tawakal aman gitu kan. Bahkan wonge wis arep jikuke ra sida, mungkin dia ndelok kadoh kok mesake tak jikuk motore engko nek usung-usung kanggo apa yakne lho. Tapi kan itu semua hasil dari penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah niku mengatakan, Nabi niku mengatakan ihfadillah yahfaduka, jagalah agama Allah maka Allah itu akan menjaga kamu. Saya pernah cerita di sini mungkin. Kula niku kan gadah mobil niku lho. Niku kijang super kaleng kerupuk niku. Jadi kuncine lawang niku sosok ora rapet. Nah anak kula niku nutup ra kenceng, dhek turu ning ngarepe pintu niku, ning mboten senderan pintu. Jadi pintune rada mengko sithik ngoten niku. Nah, ning mboten mengko jeplak, nyantol ning mboten kenceng ngoten. Nah, dhek turu teng niku. Terus biasane nggih kita itu dikejar pengendara lain, dielekke tentang sesuatu kendaraan kita, biasanya kan wong numpak motor dioyak wong numpak motor, mergone standarate rong diunggahke niku lho. Dioyak, "Mas, standar ngoten niku to." Nah, kula iki numpak mobil niku wau ten daerah Klaten, Gondang menuju Jogja niku. Doyak mobil, dadi mobil doyak mobil. Wan wis apa? Wis napa istilahnya membuat kita itu was-was, jane aku po nyenggol
atau salahku apa gitu. Mobil kok doyak mobil. Terus akhirnya diklakson tin gitu kan ya. Kula nggih alon gitu. Wong cara banter ya motorku ya ora iso banter, motor elek gitu. Nah, nek mobil yang baru kan tinggal dipencet napa kuwi power window-ne medhuk kocone ta. Niki mobil tua dadak diengkol. Lalah bojo kula ten sebelah. Dukno dukke. Sing mriku buka kaca. Pintune ra kenceng bengok ngoten. Nah, aku akhirnya minggir. Pintu niku sing mburi niku mburine bojo kula niku. Niku kula napa mung kula jawel entuk teken buka, Pak. Padahal ten niku enten anak kula sing nomor 1 waktu niku tesih cilik sak menten iki, tesih SD napa tesih SD kelas tunggal napa TK. Kula tuh batin itu. Lho, ngene iki biasane iki motor doyak motor dielekke standarate kon ngunggahke. Iki mobil doyak mobil mau ngarep ngandhake pintune ra kenceng delalah enten putra kula ten niku. Nah, ini selalu saya jadikan contoh nggih, bagaimana kemudian ketika kita nggih memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjaga kita bahkan anak turun kita ngoten lho. Kula nganti ra kepikiran nganti doyak mengareng kandhani lawange ra kenceng gitu. Padahal nek cara lawange ra kenceng kan dhek ya ora ngerti niku sing turutan niku sinten atau enten apa kan bebas ra ngerti, tapi ya namanya orang gitu, terdolong rasa baik adalah kita yang menerima kebaikan terus dinasihati ngoten niku ya kita bersyukur sekali gitu. Lah niku nek anak kula misal ngantuk dek ini bablas bluk mulai jalan Solo Jogja kan buater-buater mobil motor iso ditampani mburine gitu kan. Saat ini bocah wis kalih kula dhuwur dheke malah padahal lagi kelas 3 SMP gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi yang pertama kumpul di masjid. Kemudian yang kedua tadi udah saya singgung pas tarawih tadi. Ketika jenengan duduk di masjid, niku malaikat niku ndongake jenengan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir terus, Pak. Sak suwene napa nggih? Sak suwene jenengan jumeneng ten masjid. Nek bar magrib nganti isya nggih selama niku. Nek niki wau ket bar magrib isya tarawih terus nganti jam 10 ket mau didongake jenengan. Terus mboten mandeg. Makanya rugi kalau kemudian mboten remen ten masjid niku rugi saestu. Dan kemudian Nabi tadi juga saya singgung tadi di depan yaitu apa? Orang-orang yang mau duduk di masjid itu dikatakan bimanzilatil mujahid fisabilillah, mendapatkan kedudukan orang yang jihad di jalan Allah. Sehingga ketika niku jihad tadi saya bahasakan ketika jenengan ngapunten kok kemudian malaikat maut niku mampir mriki ngendaki jenengan nyawa jenengan dicangking jenengan sedo niku kehitung mati syahid. Nek mati syahid jenengan dilebokke kuburan niku mengke mungkar nakir moh nekoki pas tekan nggon tahapan mizan kalih hisab niku nggih malaikat wegah nimbang jenengan mergone wis terhitung mati syahid. Begitu kemudian sampai di sirat jenengan kon bablas boten aneh-aneh boten ten mriku sirat niku enten kados pancing ngoten nyaut-nyaut wus niku boten bakalan jenengan kenek niku. Terus begitu sampai ten ngarepe pintu surga niku jenengan kon mlebu lawange dhewe jenenge lawang jihad. Tekan jerone surga dikai bidadari 72 Pak Seno ora mung siji apa loro 72 engko sing ngayahi piye Mas mungkin kula jelaske nek wektune tesih enten. Lha kula pun cepak niku materi tentang piye carane ngayahi ning ketoke ora rampung ketoke ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus wae kula sudah sampaikan ketika jenengan niku melakukannya niku bar subuh nganti suruk, jenengan akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Sempurna lho piye tenan majelis paling enak niku ten masjid dibacakan Quran dijelaskan penjelasannya gunakan ayat gunakan hadis pendapat para ulama khususnya khulafaur rasyidin nek mboten nggih pendapat para ulama tabi'in tabi'ut tabi'in atau ulama yang mengikuti mereka wis aman entuk ketenangan entuk hidayah untuk teh barang, untuk berkat barang, wis mulai warak, seneng, happy, urip bahagia, dilindungi, dijaga malaikat, wis luar biasa pol-polan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang melazimi itu secara pribadi dapat ketenangan, begitu pula ketika itu keluarga. Pramila ten Ar-Rum 21 Allah mengatakan nikah itu menghadirkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, mendapatkan ketenangan, mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah, maka itu hanya akan bisa langgeng kalau wasilahnya majelis ilmu. Makanya banyak orang yang menikah niku nggih entuk sakinah mawaddah warahmah niku nggih pas malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat pol-pole nggih sewulan rong wulan pisan niku lho. Bar niku setahun pertama, tahun kedua niku bar niku wis mulai mumet, mulai rame, mulai udur, mulai kerekeran, bahkan enggak sedikit yang kemudian mulai cerai gitu kan. Kenapa? Karena enggak melazimi majelis ilmu.
Sehingga majelis ilmu niku harus dilazimi bahkan barengan dengan keluarganya. Pramila ndek wau kula jelaskan ketika jenengan ringan untuk ke majelis ilmu, ringan untuk ke napa majelis tarawih, salat tarawih, nggih jenengan kedah nyangking putrane, nyangking garwane, dijak, dirayu, nek emang dadak kudu ngekeki dhuwit 10.000 dinge putrane kei mawon mboten napa niku putra jenengan, dudu anake tanggane gitu kan. Nek memang gitu untuk ngerayu anake mertua niku dadak ditemploki 100.000 kei mawon wong niku nggih sing kepek nggih jenengan niku anake mertua niku nggih to. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nah ini yang saya sampaikan pas ada Pak Lurah itu, ketika niki terjadi dalam sekup kampung bahkan negara, maka Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, lau anna ahlul qura amanu wattaqau, kalau penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk satu negara itu mau beriman dan bertakwa, bermajelis ilmu, dibacakan Quran, dijelaskan dan seterusnya, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, tak bukakan keberkahan. Jadi Quran yang diturunkan di malam keberkahan, Qurannya penuh keberkahan, isinya huda wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu akan menghasilkan keberkahan, ketenangan untuk individu, keluarga dan negara. Bahkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi niki rumus pun dijelaskan dijelembrengke ket wau. Tapi Allah mengatakan di sini walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ning menungso-menungso kae do ingkar. Makane tak kei piwales atas perbuatannya. Sehingga jenengan akan dapat itu masjid di Indonesia 200.000 lebih masjid. Berapa banyak yang kemudian dibacakan Quran, dijelaskan isinya? Enggak banyak. Bahkan sebagian masjid niku dienggo sarana memecah belah umat. Awalnya wakaf dari seorang yang ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya dikukup karo ormas tertentu, dipasangi pelang, bluk, tempat pengajian ini dan itu, wong liya mlebu kono dipel gitu kan, padahal mlebu ya ora ngopo-ngopo gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mulailah itu masjid menjadi masjid diror. Gak ada hikmah kebaikan di situ, yang muncul adalah kebencian, permusuhan sesama kaum muslimin, dan itu sebuah malapetaka. Padahal harusnya masjid itu menjadi asas tempat yang penuh berkah, dibacakan kitab yang penuh berkah, terjadinya di atas majelis yang berkah, menghasilkan keberkahan individu, keluarga dan masyarakat. Nah, saat ini kita mulai ngukur Indonesia niki pun masuk di wilayah berkah napa mboten. Ketika kita melihat Indonesia, Pak, itu hampir semua negara sak donya niku meri kali jenengan. Negara tertentu niku minyake akeh yo, ning nanduri napa-napa ora tukul. Jenengan minyak ning jero perut bumi enten, ning laute enten. Negara tertentu minyake ning darat, laut ra enek, soalnya ra duwe laut enten. Makanya enten negara niku ora duwe angkatan laut, mergone ora duwe laut, negarane daratan tok gitu kan. Dikempit kiwa tengene negara-negara liya gitu kan. Nah, maka jenengan minyak ning nggon bumi enten, ning laut enten. Terus ning dhuwur bumi niku nggih enten minyak sawit niku lho. Zaman BBM niku larang pas perang Irak niku, sampai 1 barel niku sampai 100 sekian dolar. Niku pemerintah pengen nandur napa jarak, pengen gawe minyak saka tanduran. Nah, jarak niku dadi ditandur marai dadi minyak. Wes minyak sak pirang-pirang. Sampai ten niku pas suryane Mas Yanto niku nek kepanasan ya metu minyake. Dadi ning wajah jenengan rupane ten wajah-wajah jenengan lho nek awan ya minyakan ya sak pirang-pirang gitu. Niku lagi ngomongke minyak, urung iwake. Iwak ning laut dari sing paling cilik teri sampai sing paling gede paus enten. Ning kali-kali nggih iwake enten, jane ya dul njempluk iwake akeh, wong mergo limbah dadine iwake lunga gitu kan. Entene mung dang goreng gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, minyak sak pirang-pirang. Belum lagi tanaman sak pirang-pirang, nandur nopo mawon nggih, tukul ten Indonesia niki jane gitu kan. Tapi kok kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Nek enten klasemen liga bola, juara 1 liga ini liga itu kan. Nah, saya kemarin iseng-iseng googling, kula nemu klasemen liga korupsi Indonesia. Liga korupsi Indonesia yang pertama niku pemenangnya niku Pertamina. Korupsinya niku dari 2018 sampai 2023
niku setahun niku bisa ngentit lengo Pertamax sing didol Pertalit yang didol sebagai Pertamax niku 193 triliun. Nah, niku nek dipengke selama dhek ngentit niku 2018 sampai 2023 5 tahun 6 tahun niku ketemune 928 triliun, meh 1000 triliun. Nomor 1, nomor lorone PT Timah niku 300 triliun. Nomor telune BLBI 138 triliun, terus Duta Palma 78 triliun, TPPI 37 triliun, Asabri 22 triliun, Jiwasraya 17 triliun, Kemensos 17 triliun, Sawit CPO 12 triliun, Garuda 9 triliun, BTS niku tower niku. BTS Kominfo 8 triliun, Bank Senturi 7 triliun. Jadi duit sing nganggo miliar wis ra payu, Pak, triliun. Ini sak triliun diuruke ning bulu ngene iki jenengan wis kurukan mati kabeh itu. Weh banget to, momene dite 2000-an itu kan. Nah iya makane lagi aku ngomong 2000-an, jenengan kurukan mati kabeh. Nah niku nek di total niku ketemune 1613 triliun. Nah piro ya, jenengan rong tahu toh, tak kandani Pak, kaya tahu ya, aku ya rong tahu jane. Tapi tak kandani ben jenengan dibayangan. Kula niku mbayangke 1600 triliun niku nek pemerintah itu bisa mengembalikan dijaluk meneh 100 triliun wae, ora usah 1000, 100 wae, dijaluk meneh, diselamatkan 100 meneh niku. Kula niku kan kuliah ten UT Pak, Universitas Terbuka niku lho. Kula ngambil ekonomi kalih hukum gitu kan. Sing ekonomi dereng lulus, sing hukum pun. Nah niku SPP kula mung 1,5 juta. Nah kula mbayangke SPP-ne 2 juta wae gen gampang le ngitung. Nah. Le bae sing ndi le? Mbahmu yang mana mbahmu? Mbahmu ada enggak? Enggak ada. Oh mboten dugi. Nggih mboten rawuh. Nah, kula lanjutke nggih. Nah, kula mbayangke, misal mengke sok mben SPP niku semester niku 2 juta. Kan nek lulus kan butuh 8 semester. 2 juta ping 8 kan 16 juta. Nah, kula mbayangke 100 triliun niku nek diporo 16 juta, niku ketemune 6 juta 250.000 wong. Artinya ngeten, duit 100 triliun dari 1613 triliun. Niku nek pemerintah bisa nyelamatkan napa niku 100 triliun wae. Niku bisa nggih nyekolahke cah Indonesia sing lagi lulus. Niku 6,25 juta anak. Lagi lulus sekolah ke UT nganti lulus, lagi lulus SMA sekolah ke UT 8 semester nganti lulus. Kan pemerintah punya program wajib belajar 12 tahun toh, SD, SMP, SMA. Terus nek sekolah itu negeri kan gratis. Lah UT ini kan negeri, jadi DT niku 100 triliun kayak ini UT nyoh no. Engko nek enek wong Indonesia daftar ning nggonamu gratis, pokoke anggere KTP ning Indonesia gitu. Nah, niku iso ngluluske 6.250.000 anak Indonesia. Nah, terus kula ten website BPS, kula coba cari data lulusan anak Indonesia tahun 2025 niku dereng enten, dereng nemu. 2024 ya dereng entene 2023. Ternyata Pak, anak SMA negeri kali swasta ten Indonesia niku setahun niku 2023 niku sing lulus mung 5.300.000. Dadi nek napa 6.250.000 dikurangi 5.300.000 niku jek jujul pira niku? 800 apa 900.000 bocah. Dadi niku iso ngluluske cah Indonesia kabeh dari Aceh sampai Papua sing gelem sekolah ten UT. Nek bocah ra gelem milih sekolah ning UGM ning ngendi-endi wis terserah gen bayar dhewe, tapi nek gelem ning UT niku gratis, jek turah 900.000 Pak. Iso nggo nyekolahke wong Timor Leste, nyekolahke wong Papua Nugini, wong Pulau Solomon, wong Palestina, nek gelem sekolah ning UT boleh. Jadi Indonesia niku gambarane sugih ngoten niku. Nggih. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian dikuasai oleh sebagian orang? Nah itu, maka itu pertanyaan kembali, jane negeri kita itu seberkah apa di situ itu? Oleh karena itu maka monggo Bapak, maka nggih panjenengan nek ajeng gagas negara mungkin tidak malah mumet ning maksud saya nggih, jenengan jangan pernah berpikiran bahwasanya kebahagiaan itu diukur dari jumlah, mboten. Kebahagiaan itu diukur dari keberkahan. Makanya dari tadi itu Allah menyebut Quran itu sebagai kitab penuh berkah, diturunkan di malam penuh berkah, dan ketika kembali kepada individu kita itu akan menjadi keberkahan, keluarga menjadi keberkahan, masyarakat keberkahan, negara keberkahan.
Nah, ketika kita ngejar keberkahan negara kok sementara ini jauh panggang daripada api, ya kita kejar yang paling kecil, keluarga. Nah, sehingga ketika kita berharap keluarga kita itu sakinah mawaddah warahmah, kampung kita niki adem ayem tentrem, gemah ripah Allah jinawi, toto tentrem Kertoraharjo. Nah, maka monggo niki disemarakkan, dimakmurkan sejak Ramadan niki bulan Quran mengke dilanjutkan pasca Ramadan. Ngoten. Dan apa yang diinisiasi, apa yang dimulai, apa yang dirancang di masjid ini nggih, dari banyak masjid yang saya lihat ini termasuk luar biasa, makmur gitu. Karena nanti ada masjid niku enten pengaosane. Kapan? Ya pas kula ngisi. Bar niku kula tekok sadurunge sak telahe mboten enten. Nggih panjenengan tok mawon. Nah, jadi kalau yang kayak gitu niku nggih eman-eman. Karena masjid itu bukan cuma sekedar tempat sholat. Zaman dulu itu tempat diskusi, tempat ngobrol, membicarakan umat, bahkan mengatur strategi perang, bahkan noto keuangan negara. Ngobrol enten masjid mboten napa-napa. Sing penting mboten dol tinuku. Lemahmu dol ora pira ngono. Aku ndene semene entuk ora nek ngoten niku wonten angsal ten masjid. Tapi nek mendiskusikan iki piye wong bulu iki ben sing nganggur kerja, sing rung nikah gendang nikah. Nah, sing omahe bocor ning ra ndedit piye carane dibantu. Terus pokoknya diskusi ngoten niku angsal mboten napa. Saestu. Bahkan kula pun nawarke kali Mas Takmir iki nggih ten lari-lari nem-nem niku aja mung pengajian, nek perlu ngomong ke bisnis karo aku ning masjid ra masalah. Dalam artian piye carane menjadi entrepreneur ngoten lho. Bukan kemudian anu napa dol tinuku, kula didodolan apa terus kula gawa. Kula paling mboten remen ngoten niku, Pak. Dadi ngisi pengajian terus gawa madu. Bapak Ibu mungkin sing ngersake madu niki kula beto madu kuat, madu subur, madu niki niku dodolan ora etuk nek ngoten niku. Promosi. Bojo kula niku kan ngajar ten Muhammadiyah mriku. Niku kali kampusnya kon nggo brosur, kalau pas pengajian itu kan tawa niku promosi ten masjid mboten angsal. Mriku ngeyel, ora apa-apa Mas. Wong ki yo sekolahe anu sekolahe umat Islam. Sekolah umat Islam lah bayar apa ora? Ya bayar. Aku yo jenenge dodolan, ya ora mboten angsal. Lemoh gitu kan. Makanya nek ajeng promosi sing kaitan dengan dagang ya di luar ngoten nggih. Kepiye dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Ramadan niku bulan Quran. Panjenengan ada di tempat yang baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu masjid. Ahbul bilad indallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjidnya. Maka sumangga niki jenengan jagi satu dan satu-satunya masjid di kampung ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Karena merangkul semua pihak, nggak cuma ngomong ke A dan B, C dan D, tapi semua pihak jenengan terima di sini untuk menjadi hamba Allah dan semuanya beriman dan bertakwa dengan majelis ilmu, yang majelis ilmunya juga dijaga isinya nggih Quran kali sunnah, yang insya Allah itu akan menjadikan keberkahan buat kita secara individu, keluarga, masyarakat. Nah niki mungkin nek ditiru, dicontoh. Mulai nganti gede-gede loh Pak, pengajian mereka ngerti-ngerti dikabari. Kita sudah bikin forum kajian bersama gini-gini, wah langsung nyebar mereka. Jadi maka ketika itu mulai ketok tular dan seterusnya sampai kemana-mana dan kemudian meluas, maka tentu kita berharap ada keberkahan yang lebih luas dari negeri ini. Ngoten, sehingga negeri ini kemudian menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mbok pilih mengatakan ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki kuise wis tak tokke mosok tak lebokke neh. Kuise. Nah, sebutkan keutamaan itikaf di masjid. Ngacung, sing ngacung jawab satu, hadiahnya satu, nanti satu lagi ada 4 pas. Monggo hari ngacung jawab lho Pak, salah ya ora diseneni. Monggo ngacung riyen. Sing Jawi nggih hangsal kok, nek sing jero ketoke wong sugih-sugih ra usah. Monggo sinten? Ngacung. Ibu-ibu lumayan lho ngacung Pak Seno. Pak RT entuk ora? Dijawab Pak. Nggih. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itikaf. Oh nggih pun boleh. Dik tolong antarke Dik. Mbah Seno. Nggih. Alhamdulillah. Siapa lagi? Masih 3. Oh tuh. Ada ini Mas Yanto 1 sama luar 1. Ibu-ibu enten. Ya ibu-ibu 1. Saya ngalah sik karo ibu-ibu. Iya. Kajenge Pak Ustad
mireng. Fadil, antarnya luar sana. Tapi jawab dulu ya, yang di luar. Agar mendapat ampunan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bisa. Duduk di masjid didoakan malaikat Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bu Aziz. Keri sing kepapat. Mas Yanto lho, Mas Yanto. Mas Yanto. Mas Yanto terus Mas Tris terakhir. Untuk mendapatkan sakinah wabadah warahmah. Nah, sakinah mawaddah warahmah padahal dia jomblo ini. Pak Yanto. Pak Tris. Ya, Pak Yagung. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Ah, wis untuk mendapatkan keberkahan wis. Pokoke jawabane opo wae bener ngono wae wis. Pokoke ngrapik. Jane yo rada kurang sesuai sing tak karepke tapi wis ora apa-apa le. Nggih, pun ngoten nggih. Tadi kula pun salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.